Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu tanggal 11 Mei tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Lius Sukarisma bilang para koruptor di istana ditindak. Mahfud MD menuduh korupsi sudah merajalela di Indonesia, termasuk para penegak hukum ikut terlibat di dalamnya. Lalu Lius Sukarisma minta kepada Mahfud MD membawa para koruptor untuk ditindak, karena Mahfud MD Menteri Politik dan Keamanan yang membawahi kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Tudingan Mahfud MD dan Lius Sukarisma tidak segampang itu menindak para koruptor, karena mereka juga berlindung di bawah undang-undang. Mengingat negara Indonesia sebagai negara hukum, di mana hukum sebagai panglima yang diwujudkan lewat putusan hakim yang dilandasi dengan alat bukti. Untuk menjadikan seseorang melakukan korupsi harus didasarkan dengan alat bukti, dan bila tidak didukung minimal 2 alat bukti, yang dituduh melakukan korupsi tidak bisa dihukum. Sedangkan orang yang menuduh seseorang melakukan korupsi dapat dituntut balik dengan tuntutan merusak nama baik seseorang melanggar pasal 310 KUHP yang ancaman hukumannya 9 bulan. Untuk mengungkap seseorang melakukan korupsi tidak segampang yang dirasakan orang, seperti pernyataan Mahfud MD dan Lius Sukarisma. Bila tuduhannya tidak terbukti, si penuduh dapat dituntut mencemarkan nama baik yang dituduh. Maka aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa, dan hakim, sangat hati-hati menangani perkara korupsi, terutama sama jaksa. Bila sampai perkara yang dituntutnya dibebaskan hakim, jaksanya diperiksa bidang pengawasan Kejaksaan Agung. Bila kesalahannya berat, bisa dipecat, dan kalau salahnya sedang, bisa turun pangkat. Harapan saya sangat sulit mencari kesalahan koruptor, maka aparat penegak hukum harus hati-hati menanganinya. Kalau sudah yakin ada unsur kesalahannya yang didukung minimal 2 alat bukti, baru hakim menjatuhkan hukuman sesuai perbuatannya. Jadi pernyataan Mahfud MD yang menyatakan bahwa di Indonesia ini sudah banyak koruptornya, termasuk pelaku-pelakunya, para penegak hukum, baik dia polisi, jaksa, hakim, banyak yang terlibat korupsi. Tetapi padahal dia, Mahfud MD ini sebagai Menteri Koordinator Menteri Politik dan Polkam, tetapi dia tidak bisa menindaknya, padahal semua para penegak hukum ada di bawahnya, dan sehingga dia hanya menuduh-nuduh saja, korupsi sudah merajalela. Demikian juga Lius Sukarisma, dia menyatakan kepada Mahfud MD agar menarik semua koruptor yang di istana itu dan dihukum. Jadi pernyataan antara Mahfud MD dan Lius Sukarisma tersebut tidak benar itu, tidak segampang itu untuk menarik para koruptor tersebut. Jadi kalau karena dasar negara kita adalah dasar negara hukum, di mana hukum itulah sebagai panglima yang tertinggi, yang diwujudkan putusan lewat putusan hakim dan disebut negara hukum itu. Jadi kalau nanti kita menuduh seseorang melakukan korupsi, dan kalau tidak terbukti nanti dia melakukan korupsi, karena untuk membuktikan seseorang melakukan korupsi harus didukung minimal 2 alat bukti. Kalau nanti tidak terbukti, maka nanti si penuduh tersebut bisa dituntut balik melakukan perbuatan pencemaran nama baik, melanggar pasal 310 KUHP yang ancaman hukumannya selama 9 bulan. Itulah risikonya. Kita bebas menuduh seseorang melakukan korupsi, tetapi juga kita harus hati-hati kalau tidak terbukti tuduhan kita, berbalik nanti kita dapat dituntut balik, mencemarkan nama baik orang tersebut. Makanya tidak segampang itu menuduh korupsi tersebut dan menangkap koruptor tersebut. Menangkap koruptor tersebut sangat sulit, karena harus didukung minimal 2 alat buktinya.
Kalau tidak ada didukung minimal 2 alat bukti, hakim tidak berani memutuskannya, menghukumnya. Kalau sampai perkara itu bebas, itu nanti aparatnya bisa ditindak oleh atasannya, terutama kejaksaan. Kalau kejaksaan sampai menuntut perkara, di mana perkara dituntutnya di pengadilan sampai bebas, maka jaksanya nanti bisa diperiksa bidang pengawasan Kejaksaan Agung, yang kalau nanti ketemu kesalahannya bisa dipecat dan juga nanti bisa turun pangkat. Ya itulah, makanya dalam menangani perkara korupsi harus hati-hati, karena kita negara hukum, semua harus berlandaskan hukum, bukan berdasarkan perasaan selera. Dia merasa perasaannya seseorang itu koruptor. Itu tidak boleh, hanya perasaan saja. Harus didukung minimal 2 alat bukti. Karena nanti kalau tuduhannya tidak terbukti, dapat dituntut balik orang yang menuduh tersebut, sehingga dia sampai masuk penjara. Disinilah kehati-hatian orang juga mau menuduh seseorang melakukan korupsi, dan juga akibatnya juga akan ada kalau kita seenaknya menuduh orang melakukan korupsi, kita sendiri nanti bisa balik dituntut melakukan pencemaran nama baik yang ancaman hukumannya sampai 9 bulan. Sekian dan terima kasih.